Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suskaryang. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Putri Ayumi yang di sebelah kanan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz. Di sebelah kiri saya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Maulana. Like, comment, share, and subscribe. Masuk ke pembahasan materi kita, yaitu tentang materi kajian Pancasila. Di sini kita memiliki 4 kajian materi. Yang pertama tentang sistem filsafat, yang kedua Pancasila sebagai sistem filsafat, yang ketiga ciri-ciri khas Pancasila, dan yang keempat susunan sila-sila yang bersifat hierarkis piramidal. Sistem filsafat. Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang bagian dan unsurnya saling berkaitan atau sinkron, saling berhubungan atau konektivitas, dan saling bekerja sama satu sama lain untuk satu tujuan tertentu dan merupakan keseluruhan yang utuh. Filsafat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab asal dan hukumnya secara etimologi istilah. Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia. Kata itu terdiri dari 2 kata yaitu philos al-philin artinya cinta, dan sophos atau sophia artinya hikmah atau kebijaksanaan. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah kesatuan dari berbagai unsur yang memiliki fungsi tersendiri, tujuan yang sama, saling keterkaitan, dan ketergantungan. Filsafat adalah upaya manusia mencari kebijaksanaan hidup dalam membangun peradaban manusia, sedangkan Pancasila adalah ideologi dasar dalam kehidupan bernegara Indonesia. Pancasila dalam filsafat digunakan sebagai objek dan subjek. Objek untuk dicari landasan filosofinya dan subjek untuk mengkritisi aliran filsafat yang berkembang. Maka dari itu, Pancasila harus menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan pembangunan nasional. Pancasila sebagai sistem filsafat ini memiliki 3 landasan. Yang pertama, landasan ontologis. Pancasila adalah pemikiran filosofis atau sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Menurut Stephen W. Littlejohn dan Karen Apos, ada 3 mainstream utama yaitu determinisme, pragmatis, dan kompromisme. Landasan yang kedua, epistemologis. Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman bangsa Indonesia. Littlejohn dan Voss, pengetahuan muncul melalui rasionalisme dan atau empirisme yang memiliki 2 tingkatan yaitu pengetahuan mutlak dan pengetahuan relatif. Landasan aksiologis, landasan yang ketiga. Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila mengandung spiritualitas kemanusiaan, solidaritas, musyawarah, dan keadilan. Ciri-ciri khas Pancasila itu ada 10. Yang pertama, berasal dari filsafat masyarakat. Yang kedua, berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, demokratis. Keempat, berdasarkan hukum. Kelima, kreatif dan dinamis. Yang keenam, berdasar pengalaman sejarah bangsa. Yang ketujuh, terbentuk dari pikiran rakyat. Yang kedelapan, isinya tidak operasional. 9. Menginspirasi rakyat. Yang ke-10. Menghargai keberagaman. Susunan sila-sila yang bersifat hierarkis piramidal. Hierarkis berarti tingkat, sedangkan yang dimaksud bentuk piramid dari kesatuan Pancasila ialah bahwa sila yang pertama dan seterusnya tiap-tiap sila bagi sila berikutnya adalah menjadi dasar, dan tiap sila berikutnya itu merupakan penjelmaan atau pengkhususan dari sila yang mendahulunya.
Notonagoro menjelaskan bahwa hal ini adalah suatu gambaran dari suatu bentuk secara sistematis, sehingga orang dapat membuat gambaran lain dari kesatuan Pancasila dalam hal bentuk. Singkatnya, dinyatakan bahwa bentuk susunan hierarki piramidal Pancasila ialah satu, kesatuan bertingkat yang tiap sila lainnya merupakan basis atau pokok pangkalnya. Yang kedua, tiap sila merupakan pengkhususan dari sila di depannya atau di mukanya. Jadi dapat digambarkan dalam bentuk diagram yang disebut dengan diagram hierarki piramida Pancasila. Sila pertama menjelaskan bahwa pada sila pertama itu meliputi dan menjamin isi sila yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Begitu pula dengan sila-sila yang saling berkaitan erat dan menjiwai satu dengan yang lainnya. Dengan adanya bentuk diagram ini, terlebih dahulu dapat diuraikan sebagai pengantar bahwa Tuhan pencipta segala makhluk yang maha kuasa, yang maha esa, asal segala sesuatu dan sebagai dasar semua hal yang ada dan yang mungkin ada. Oleh karena itu, Tuhan menjadi dasar dari penciptaannya yang di dalam diagram ini digambarkan sebagai dasar terbentuknya diagram itu. Dan salah satu ciptaan Tuhan adalah manusia. Himpunan yang merupakan dasar adalah adanya kelompok manusia yang dalam kehidupannya selalu mengakui dan meyakini adanya Tuhan, baik dengan pernyataan maupun perbuatan. Dalam kehidupan manusia secara kodrat terbentuk adanya suatu kelompok-kelompok atau perserikatan persatuan sebagai penjelmaan makhluk sosial, dan salah satu perserikatan adalah Persatuan Indonesia. Di dalam persatuan itu membutuhkan pimpinan serta kekuasaan untuk mengatur kehidupan sehari-hari, dan karena persatuan dibentuk dari rakyat, maka pimpinan di tangan rakyat secara kekeluargaan. Ini disebut dengan istilah kerakyatan, atau juga sering disebut dengan kedaulatan rakyat, yang artinya rakyat yang berkuasa dan rakyat yang berdaulat. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.